Jangan kita nanti, terutama di caleg nih, ditanya masyarakat tentang keadaan politik atau PKB atau parpol lain nggak bisa jawab. Nah, ini harus kita bekali sebuah pengetahuan tentang politik. Nah, itulah dasar-dasar membangun sebuah organisasi di Indonesia dibolehkan ketika Undang-Undang 1945 itu dicabut tentang dilarangnya berserikat. Maka direvisi menjadi dibolehkan bangsa Indonesia berserikat. Maka muncul partai politik, muncul organisasi masyarakat, muncul organisasi agama, muncul semua kalangan-kalangan yang ingin membuat sebuah organisasi. Cuma ada batasannya. Nah, walaupun beberapa tahun yang lalu ada 2 organisasi besar di Indonesia ini dibekukan oleh pemerintah karena ada persoalan yang tidak bisa diterima menurut undang-undang. Berarti bukan menurut presiden. Jadi kita jangan salah sangka presiden membekukan sebuah organisasi terlarang. Bukan presidennya yang melarang itu ada di Indonesia, tapi undang-undang yang melarang organisasi yang melenceng daripada Pancasila dan dasar negaranya. Jadi bukan presidennya, bukan menterinya, bukan DPR-nya, bukan masyarakatnya, tapi undang-undang yang melarang organisasi yang melanggar daripada dasar negara Pancasila di Indonesia. Nah, itulah dasarnya kenapa dilarang sebuah organisasi ditutup atau dibekukan. Salah satunya organisasi FPI dan HTI. Nah, itu ditutup berdasarkan karena tidak mau mengikuti tentang undang-undang yang ada di negara NKRI. Maka pemerintah berdasarkan peraturan yang ada dibekukan organisasinya. Ternyata dibekukan memang tidak ada perlawanan. Betul, memang tidak ada perlawanan karena memang mengerti mereka dan paham organisasi mereka itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan undang-undang turunannya sampai dengan ke peraturan pemerintahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, undang-undang itu ada turunan. Nah, dasar undang-undang itu adalah Undang-Undang 1945, itu namanya Undang-Undang 45. Nah, di bawah undang-undang itu ada yang namanya Perpu, peraturan perundang-undangan. Nah, di bawah Perpu ada lagi apa itu? Peraturan pemerintah atau Kepres, keputusan pemerintah. Di bawah Kepres ada lagi namanya keputusan menteri. Nah, di bawah keputusan menteri ada lagi namanya keputusan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang paling bawah kali adalah peraturan daerah yang namanya Perda. Itu di daerah. Perda itu tidak ada di pusat. Nah, yang ada di pusat itu undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Jelas kita, DPR RI. Jadi kalau partai tidak lolos parliamentary threshold-nya, dia tidak berhak membuat undang-undang karena DPR RI-nya nggak ada. Nah, jadi salah satu PKB ada DPR RI di pusat, maka PKB lah yang membuat undang-undang. Nah, salah satu undang-undang yang digagas oleh PKB banyak. Salah satunya lahirnya Undang-Undang Pesantren dan lahirnya Hari Santri. Itu salah satu. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Peraturan Perdesaan. Bahkan desa sekarang dapat bantuan 1,4 miliar per tahun. Bahkan kalau PKB menang bisa ditambah jadi 5 miliar. Banyak lagi undang-undang, ada lagi undang-undang perlindungan anak, ada lagi undang-undang tentang buruh dan tani, dan banyak lagi undang-undang yang digagas oleh PKB. Tapi yang murni undang-undang PKB itu adalah Hari Santri. Yang lain bekerja sama dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI Senayan. Jadi itulah rekan-rekan sekalian, terutama para bacalek, kemudian pengurus-pengurus kecamatan dan LPP, tentu kita punya dasar dan punya modal pengetahuan untuk supaya kita bisa memberi informasi kepada rakyat, bisa memberi sejatinya ruang kepada rakyat untuk supaya rakyat ini lebih leluasa dalam menyikapi tentang sebuah politik. Jadi itu Bapak, Ibu dan rekan sekalian, ketika orang jahat berpolitik, maka orang baik kan berpolitik, tentu hasil politiknya akan tidak baik. Tapi ketika orang baik berpolitik, orang jahatnya nggak berpolitik, maka politiknya akan lebih terarah. Nah, itu istilahnya pepatahnya. Jadi jangan kita kasih kesempatan orang jahat berpolitik. Nah, jangan kita kasih kesempatan orang berpolitik, karena kalau orang jahat berpolitik habis semua. Semua akan diputarbalikkan aturan dan perundang-undangan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, bahwasannya harlah kita ini sederhana. Lahirnya PKB di usia 25 tadi sudah disampaikan Ketua LSP, tentu sudah meranjak dewasa.
Nah, kalau sudah dewasa sudah punya beban pribadi masing-masing. Tentu kedewasaan ini akan kita pelihara sampai kita ke depan menunggu hasil perolehan suara di tanggal 14 Februari 2024. Disitulah penentu siapa sebenarnya partai politik yang benar-benar dicintai dan dicoblos oleh rakyat Kota Tebing Tinggi. Tentu tidak punya dasar kalau PKB menang di Kota Tebing Tinggi harus berbuat calegnya, paling tidak sapa santun ramahnya itu yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu berumbar-umbar janji, berumbar-umbar money politik kalau semuanya itu masyarakat sudah paham. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Tebing Tinggi sudah 75% tingkat pemilih itu lebih cerdas. 75% tingkat pemilih itu lebih cerdas, tidak lagi mengandalkan uang atau mengharapkan uang. 75%. Jadi caleg yang punya potensi menang, punya potensi bisa membawa aspirasi masyarakat, tentu inilah yang akan dipilih oleh rakyat. 25%-nya pakai uang. Nah, silakan yang banyak orang itu yang memang tidak potensi menang atau tidak pandai bicara atau tidak pandai bergaul atau yang turun gunung dari atas ke bawah tiba-tiba lompat, bukan lagi jalan dari gunung, lompat gunung. Nah, itu hati-hati deh tuh bakalan ke lautnya itu nanti. Kenapa? Begitu di ujung dia tengoknya pemilu turun dia gunung. Nah, ini aku mau maju. Ada yang dari Jakarta datang, ada yang dari entah mana-mana datang turun ke tebing, aku calon. Mengandalkan uang, belum tentu uang itu bisa menentukan dia menang. Tetapi semua juga pakai uang. Contoh, Pak Trisnanta mau beli kopi, nongkrong menceritakan dirinya aku caleg, kan pesan kopi, nggak mungkin kopi dia gratis ya kan? Nggak ada gratis kata Trisnanta di warung, semua bayar. Nah, tentu dia harus siapkan uang untuk bayar kopi segelas. Datang pula kawannya ketua, Pak caleg katanya, Pak saya beli 2 kopi. Nah, baru masuk pers, ketua limpul, aja jelas caleg ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu, teman-teman bacalek, di tangan kita lah suara yang kita butuhkan berapa, dan di tangan kita lah suara yang kita butuhkan berapa. Tentu semuanya itu ada hitung-hitungannya. Nah, kalau kita berpartisipasi dengan masyarakat, itu masyarakat akan mendukung kita. Kan saya katakan yang lalu-lalu, kalau ada keluarga, ada kawan 5 orang di rumah, jangan semua diminta suaranya. Itu serakah namanya. Minta aja 2. 1 pun nggak apa-apa kalau ada 5. Tentu ada warna kita di situ. Nah, jadi jangan bilang ampak di sana ditanya NPWP, tahu kan NPWP? Nah, nomor biro, warna biro, duitnya berapa gitu kan? Jangan lari. Nah, balikkan lagi sama dia gitu kan. Pandai-pandailah meniti buih di lautan. Yang penting tujuannya sampai, buihnya ketinggalan. Inilah harapan saya kepada semua. Tentu kita di sini semua mengucapkan secara lahir batin selamat hari ulang tahun PKB yang ke-25. Semoga di usia yang ke-25 PKB ini menambah wawasan seluruh kader-kader, caleg-caleg, pengurus dan sebagainya, menjadi kedewasaan pola pikir berpolitiknya ke depan. Tentu dasar itu harus kita miliki agar kita bisa memberi pencerahan kepada rakyat. Rakyat ini butuh pencerahan, apalagi ini masuk konsultasinya pemilu, banyak adu domba sana sini, banyak pencemaran nama baik sana sini. Tentu yang tak punya uang akan dikucilkan, yang punya uang akan dikerjai. Nah, semua ini kena imbasnya. Caleg ini maju mundur kena, kata Gus Dur, caleg ini maju mundur kena. Yang pakai uang pun habis dikuliti, yang tak pakai uang pun habis dicerai. Nah, Gus Dur itu. Nah, jadi kita pandai-pandai mengambil kata kalimat Gus Dur, maju mundur kita kena. Tentu semua kita harus waspada. Tidak ada suara semua itu membayar, tapi ada suara yang memang bisa kita ambil tanpa dibayar. Saya yakin, yang itu sudah saya buktikan. Nah, cuma kalau saya ceritakan orang nggak percaya. Nah, tapi itu rahasia saya dan rahasia teman-teman saya yang ikut memperjuangkan saya. Tanpa uang besar bisa duduk. Nah, inilah harapan saya, mudah-mudahan kita semua bekerja mencari suara, jaga hubungan kita kepada keluarga, jaga hubungan kita kepada tetangga, masyarakat. Tentu jaga ibadah kita. Yang Islam laksanakan ibadahnya, yang Kristen laksanakan ibadahnya, Buddha, Hindu dan seterusnya laksanakan ibadah. Jangan lupa minta kepada Yang Maha Kuasa. Itulah titik terakhir dengan perjuangan dan doa itu. Demikian, nanti ada yang mau menyampaikan tentang hal ini, dipersilakan kepada yang hadir. Tapi intinya kita mari sama-sama
nawaitu kita atau niat kita sama-sama kita melangkah dengan kaki kanan, melangkah dengan selamat dan pulang kembali dalam perjuangan kita dapat sebuah keberkahan, kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada sekretaris. Terima kasih pada Ketua DPC yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Oke, baiklah. Di sini kita melaksanakan Harlah PKB ke-25 tahun dan di Solo, Pak ya. Di Solo pun pada hari ini juga ya. Mereka mengadakan Harlah PKB juga. Baiklah, kita masuk ke acara inti yaitu pelaksanaan Harlah Hari Lahir PKB ke-25 tahun. Di sini ada nasi tumpeng, Pak. Gimana prosesnya, Pak? Baik, Bapak Ibu, memang di sini ada nasi tumpeng kita tempat itu sebagai bukti rasa syukur kita. Sebenarnya dalam agama, maaf kepada yang non muslim, kepada yang Islam, ini bukan seharusnya kewajiban, bukan sebuah kewajiban, tapi ini sebuah tradisi. Nah, antara budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Mungkin di Islam ada begini, di Kristen ada, di Buddha, di Hindu ada. Makanya budaya dengan agama berjalan itu selama. Nah, kalau agama saja dijalankan masuk ke budaya, kita bisa dikucilkan orang. Kenapa? Sebelum lahirnya agama, budaya itu sudah duluan tumbuh di dunia ini. Nah, sebelum Nabi Adam itu diturunkan sudah ada budaya. Nah, jadi nasi tumpeng ini bukan sebuah katakanlah yang syirik. Nanti ada pula yang fanatik agama itu syirik itu. Ini adalah budaya. Budaya kalau ada hajatan atau apa namanya ya nasi tumpeng. Nah, tadinya bolu itu. Cuma pikir-pikir bolu lebih mahal. Jadi nasi tumpeng aja kita. Jadi Bapak Ibu saya minta maaf, saya tidak bisa membuat acara lebih dari mewah karena kalau saya libatkan semua caleg, saya orang yang mengerti dan paham, tidaklah semuanya mampu. Saya tidak mau. Lebih bagus kita sederhana tapi ikhlas daripada kita mewah tapi jadi celaka. Saya nggak mau. Nah, inilah harapan saya, makanya lebih bagus kita kesederhanaan saja. Kenapa? Cikal bakal kesederhanaan ini akan kita buktikan ke masyarakat. Gak usah kita wah-wah, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Nah, itu juga nanti masyarakat berapa duitnya katanya. Itu kan wah kali, gak usah. Ya datang aja door to door. Nah, diskusi bang. Harapanku tercipta padamu wahai para pelita, cahaya suci di Nusantara, gegap gempita putra Indonesia. Kami berdiri di bumi ilahi, melawan musuh insan sejati. Kibarkan panciku bergelora, PKB bersatu untuk berjaya, berpegang teguh pada agama, berpaut dengan saling menjaga, bermacam suku, ras dan budaya, berdayalah partai kebangkitan bangsa. PKB harapan kita, PKB ada kita, PKB untuk Indonesia. Kita berjaya, oi, kita merdeka. PKB harapan kita, PKB ada kita, PKB untuk Indonesia. Kita berjaya, oi, kita merdeka. 1, 2, 3. PKB, 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 Oke, gaya foto. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.